Baik, Pak Ketua Bawaslu yang saya hormati, Bapak Rusyidi Rusdan. Selama 12 hari masa kampanye ini, eh, bagaimana hasil pengawasan dari Bawaslu se-Provinsi Riau? Bisa Bapak jelaskan, Pak? Ya, jadi setelah pelaksanaan kampanye sampai dengan hari ini, hari Rabu, tanggal 7 Oktober, ya, tanggal 7 Oktober tahun 2020, telah terlaksana 12 hari pelaksanaan kampanye di Pilkada tahun 2020 ini. Kita sudah menginput hasil pengawasan Bawaslu 9 kabupaten kota se-Provinsi Riau, dan namun hasil yang kita rilis hari ini, yang kita sampaikan kepada kawan-kawan dan kepada publik adalah dari tanggal 26 September sampai dengan tanggal 10. Artinya dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 5 ya, hari Senin kemarin. Jadi 10 hari pelaksanaan kampanye, kita menyampaikan kepada publik, kepada seluruh masyarakat Provinsi Riau khususnya, bahwa kita mendata ada sebanyak 449 pelaksanaan kampanye yang tersebar di 9 kabupaten kota, dan bentuknya ini tentu adalah pertemuan terbatas atau pertemuan tatap muka. Dan tentu yang menjadi objek pengawasan kita, di samping kepatuhan peserta dan tim kampanye kepada protokol COVID, diantaranya memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, maka juga terhadap pelanggaran lainnya. Dan kemudian bahan kampanye yang kita lihat, ya, kita catat, yang disebarkan oleh para tim kampanye dan tim sukses, diantaranya bentuknya adalah masker, jilbab, kemudian ada pakaian, kartu nama, kemudian juga stiker dan brosur. Nah, itu yang kita lihat. Kemudian dari hasil pengawasan kita, terdapat 2 ya kampanye yang dibubarkan oleh pengawas pemilu dengan bekerja sama, ya, setelah bekerja sama dengan kepolisian dan tentu berkoordinasi dengan tim COVID-19 dan KPU. Ada 2, ini terdapat di Dumai, dan kemudian juga terdapat kampanye dalam bentuk daring. Tercatat ada 2 kegiatan, namun ada kendala dalam pelaksanaan kampanye dalam bentuk daring ini. Nah, kemudian juga kita mencatat bahwa ternyata ini hasil dari catatan kita 9 hari atau 10 hari sebelum pelaksanaan kampanye dengan 10 hari di dalam pelaksanaan kampanye, perkembangan COVID ternyata ada penurunan, ya. Dari sebelumnya, dari 10 hari sebelumnya tercatat 628 kasus, dan pada 10 hari setelah pelaksanaan kampanye di Provinsi Riau itu menurun menjadi 564. Tentu ini kita belum tahu apakah ini ada hubungannya dengan pelaksanaan kampanye, atau memang menurun, ada penurunan terhadap penyebaran COVID di Provinsi Riau, gitu. Baik, terima kasih. Bagaimana Pak Ketua dengan pelanggaran-pelanggaran lainnya seperti money politik di masa kampanye atau konvoy dan arak-arakan dari calon di masa kampanye ini? Untuk bentuk pelanggaran pidana, sekarang kita sedang mendalami, ya, karena ada laporan dari masyarakat. Pertama ada laporan money politik, sedang kita dalami sekarang. Kemudian ada juga pasal penghinaan. Nah, ini tentu terdapat dalam
pasal tindak pidana pemilihan atau tindak pidana pilkada ya. Jadi ini hasilnya belum bisa kita rilis kepada publik. Tentu ini menunggu proses yang sedang dilakukan oleh Bawaslu di kabupaten kota. Dan kemudian untuk konvoy dan arak-arakan sampai dengan 10 hari pelaksanaan kampanye sampai dengan hari Senin kemarin belum terdapat ya, belum ada calon bupati atau wali kota atau calon wakil bupati atau calon wakil wali kota yang melaksanakan kampanye dalam bentuk arak-arakan dan konvoy. Terakhir mungkin Pak Ketua, ini di 9 kabupaten kota kan banyak PJS yang sekarang menjadi pejabat sementara bupati di 9 kabupaten kota. Apakah sudah membuat komitmen dengan PJS ini tentang netralitas ASN, kemudian hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan pilkada, Pak Ketua? Saya sudah sampaikan kepada teman-teman di Bawaslu Kabupaten Kota, ya memang di 9 kabupaten kota ini sudah terdapat PJS bagi calon yang mencalonkan kembali ya, bagi incumbent yang mencalonkan kembali. Ini sudah ditunjuk PJS-nya. Kita berharap ini ada kerjasama yang sinergi antara Bawaslu, KPU dengan PJS Bupati atau Wali Kota yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Dan teman-teman di Kabupaten Kota ini sudah melakukan komunikasi yang sinergi ya, yang baik. Jadi kita optimis untuk dapat bekerja sama berkomunikasi dengan pemerintah daerah, khususnya PJS yang sudah ditunjuk. Oke, terima kasih Pak Ketua atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.